Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Rizal di Khair di channel Edukasi Vokasi bersama Rizaldi. Mohon maaf sebelumnya bagi para teman-teman, mahasiswa-mahasiswi saya, dan para penonton di channel Rizaldi Khair, sesi edukasi vokasi ini sudah sangat lama sekali ya tidak ketemu lagi di video terbaru dari saya dikarenakan eh, banyak kendala-kendala dan banyak kegiatan di real life ya di tempat di kehidupan nyata dan kerjaan-kerjaan yang sudah semakin menumpuk. Tapi hari ini saya akan mencoba untuk kembali melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin sempat terhenti ya, sempat masih di episode kedua. Kali ini saya akan memasukkan episode yang ketiga tentang belajar Microsoft Office Access ya. Di episode kedua kemarin ya, itu kita sudah belajar sampai dengan tahap relasi antar tabel. Nah, relasi antar tabel, nah kali ini saya akan coba mengajarkan penggunaan query dan form. Ya, tapi kali ini karena kemarin sudah agak lama, terakhir di bulan Januari 2021, ya di awal tahun kemarin, sekarang di bulan Juli saya akan mengulang dari awal pembuatan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya kembali ya, mengingat kembali, mengulang dari bagaimana awalnya kita membuat database, kemudian membentuk sebuah tabel, beberapa tabel, kemudian kita relasikan sampai dengan kita bikin tabel transaksi menggunakan query, gitu ya. Nah, kita mulai saja langsung. Ya, seperti biasa, saya menggunakan Microsoft Office Access 2016, ya, masih belum ada perubahan. Kemudian di sini kita akan membuat, kalau kemarin kita membuat database-nya tentang sistem informasi akademik, kemudian ada tabel mahasiswa, tabel program studi, gitu ya. Nah, kali ini saya, karena kita akan membahas tentang query, jadi sedikit materi tentang query ini, ya. Kalau di database, pada dasarnya, query ini adalah sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah database, gitu ya. Di akses juga seperti itu, tapi query kali ini saya buat bagaimana caranya membuat sebuah tabel tambahan dengan menyisipkan field name atau kolom ya dengan memanfaatkan fasilitas query. Nanti kita memanfaatkan fasilitas query wizard, ada juga nanti query blank, itu tergantung mana yang mempermudah kerja kita nanti. Nah, jadi yang pertama sekali, kali ini kita akan membuat sebuah database, ya, membuat sebuah database, apa ya cocoknya kira-kira ya. Oh, kita buat aja lah tentang penjualan ya. Jadi di dalamnya itu ada transaksi, ya, penjualan. Jadi di dalamnya itu ada transaksi. Jadi yang pertama sekali kita buat itu adalah nama database-nya adalah database penjualan. Ya, jangan lupa disimpan di folder di mana kita akan ini ya. Nah, sini udah ada. Nah, ini database yang kemarin akademik, toko buku, sekarang kita bikin penjualan. Oke, kita create. Nah, kembali lagi mengingatkan teman-teman sekalian atau para mahasiswa-mahasiswi saya, ya, jangan lupa pada saat membuat database nanti akan muncul seperti ini. Awal membuat database nanti akan muncul seperti ini. Bahwasanya tabel kita belum memiliki tabel, tapi ada bentuk default, bentuk umum dari tampilan awal yaitu tabel 1. Nah, jadi kita langsung ke konsep saja. Jadi di tabel penjualan ini target kita misalkan kita mau menjual yang namanya barang-barang elektronik, ya, barang-barang elektronik. Jadi kita sepakati dulu kita akan menjual barang-barang elektronik. Berarti di dalamnya itu ada tabel barang, kemudian ada tabel supplier. Nah, tabel barang ini fungsinya nanti akan menampung data-data barang. Kemudian tabel supplier ini akan menampung data-data toko di mana tempat kita sebagai penjual nantinya mengambil barang itu agar barang tersebut itu
mungkin lebih murah harganya, kemudian kualitasnya baik, tidak sembarang kualitas. Jadi dialah yang bisa memberikan kita restock barang, ya. Kita bisa membeli barang. Jadi kalau udah barang yang kita punya kita jual kan sudah berkurang stoknya, kita belinya sama dia. Ya, kalau bahasa sederhananya dia adalah grosirnya. Nah, dia adalah grosirnya. Kemudian tadi sudah barang, kemudian ada lagi yang namanya supplier, dan yang ketiga itu nanti adalah tabel jual dan beli, yang keempat beli. Nah, tabel jual itu nanti fungsinya kita sebagai yang punya toko akan menjual barang kita kepada pelanggan, kemudian tabel beli, kita akan membeli barang dari supplier untuk memenuhi stok kita yang sudah berkurang karena dijual. Gitu ya. Nah, nanti kira-kira ada 4 tabel yang kita buat. Kemudian yang kelima itu nanti adalah query. Query ini tabel transaksi dari jual dan beli. Jadi nanti kita fokus dulu ke jual, baru nanti query. Nanti belinya tinggal kita mengikuti saja. Gitu ya. Nah, berarti tabel yang pertama kita buat itu adalah tabel barang. Seperti biasa, kita klik kanan atau bisa menggunakan menu fields, kemudian klik view, design view. Nah, di sini kita isi tabel, langsung saja nama tabelnya tabel barang. Kemudian kita akan membentuk beberapa field name dan tipe datanya. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, atau bisa juga nanti melihat kembali, review kembali di video saya yang episode 1 dan episode 2. Di sini saya buat, karena dia tabel barang, kita buat di sini boleh kode barang, kode BRG, atau ID barang, boleh. Tipe datanya kita pilih short text untuk mempermudah. Jadi di sini kita kasih keterangan karena ini opsional, BRG ini sama dengan barang ya, boleh. Jangan lupa untuk tipe data, field size-nya ini kita ubah ya. Kita ganti jadi 6 saja. Field size-nya 6. Ingat ya, field size dari kode barang itu adalah 6. Jadi nanti pada saat kita merelasikan dan menggunakan field size kode barang di tabel lain, itu nanti akan kita pilih juga short text, dia field size-nya 6. Jangan lupa. Baru kita buat nama BRG, short text, kita kasih 25. Ya. Kemudian yang ketiga itu kita bikin di sini harga. Nah, untuk harga ingat dia pakai mata uang, berarti kita ganti currency. Ini currency. Nah, lagi-lagi nih mengingatkan, kalau seandainya currency kalian nanti otomatis begitu diisi angkanya, tiba-tiba dia currency-nya dolar. Ini ubah dulu nih. Pilih di format, klik di sini, nah cari yang rupiah. Kalau ada rupiah langsung rupiah ya, tapi kalau nggak ada rupiah biasanya saya akan mengubahnya, kita bisa mengubahnya di bagian control panel di regional ya, di regional. Ya, jadi sekarang nanti itu kita bahas. Oke, baru di sini stok. Nah, stok ini karena dia seringnya angka, kita pilihnya number, tipe datanya. Berarti ini apa? Stok barang ya. Jadi ini tipe field name yang ada di tabel barang kita itu cukup ada 4, kode barang, nama barang, harganya, harga satuannya, kemudian stoknya ada berapa. Jadi biar nggak banyak-banyak nih. Jangan lupa di save, disimpan pakai Ctrl S atau menu simpan di sini. Ya, kemudian kita pilih view datasheet view. Nah, kita isi dulu ya supaya tidak nanti susah ya. Kalau saya sih biasanya minimal saya kasih 5 data saja. Nah, tadi toko elektronik ya, jadi kita penjualan toko elektronik. Kode barangnya kita bikin di sini BR 001 ya, karena 6 ya. Ingat tuh BR strip 001. Kalau tambahin satu lagi nggak bisa. Ya, dia akan bunyi ting gitu kan, warning. Karena apa? Sudah pas 6 size-nya. Field size-nya sudah 6. Oke, nama barang yang pertama saya bikin di sini USB mouse. Harganya 35.000. Stoknya saya bikin ada 50 piece.
Oke, baru saya bikin BR002 USB keyboard. Harganya 55.000. Stoknya ada 75. BR003 mousepad harganya 15.000. Stoknya ada 80. BR apa lagi ya kalau untuk ini ya, BR004 fan cooler. Nah, fan cooler nih biasanya harganya 150.000. Ya, stoknya ada 5. Dan yang terakhir 005 ini kita bikin HDD eksternal. 1 TB. Oke. Nah, ini barang elektroniknya khusus komputer ya. Harganya 750.000. Stoknya ada 10. Oke. Sudah saya buat 5 unit atau 5 data di tabel barang. Ya. Sekarang jangan lupa disimpan. Yang kedua, kita akan membuat tabel supplier. Nah, create menu, terus pilih tabel lagi. Ya, jangan lupa di view datasheet view. Supplier. Nah, oke, kita buat di sini kode underscore sub. Tipe datanya short text. Ini sub itu sama dengan supplier. Baru nama sub kita buat di sini short text, tipe data. Ini jangan lupa field size-nya 6, nggak apa-apa. Terus nama supplier-nya kita buat di sini 30. Oke, 30 di sini ya. Buatlah satu lagi di sini alamat ya. Kita buat di sini 100. Oke. Simpan, view, kita isi lagi. Kalau supplier ini boleh sedikit, boleh 2, boleh 3. Ya, kalau 5 mungkin nanti terlalu banyak. Kita bikin saja 2 ya. Karena supplier ini kan nggak terlalu banyak pilihan, tergantung kalau udah langganan pasti dia nggak akan mau beralih lagi. Itu contohnya. Kita bikin di sini sub 001. Tengok ya. Udah nggak bisa lagi nih ya. Atau kita bikin di sini sub 01. Nah, kalau 001 udah lebih dari 6, berarti dia 7. Kita bikin di sini CV Metrolink. Ya, CV Metrolink INC. Contoh, dia penyedia barang-barang elektronik, misalkan gitu ya. Alamatnya di Jakarta. Oke. Sub 02 PT Intikom. Nah, Medan. Nah, contohnya gini aja ya. 2 aja dulu, biar nggak banyak-banyak. Oke, kemudian kita buat satu lagi. Ini udah selesai, disimpan. Ya. Kemudian kita akan membuat tabel yang namanya jual. Ya, kita akan membuat tabel jual agar kita bisa mengurangi yang namanya stok yang ada di sini. Ya, stok yang ada di sini bagaimana caranya. Nah, ini sekarang tabel yang ketiga, create table. Kita buat tabel jual. Oke. Nah, seperti biasa tadi ya, kita buat tabel jual itu berarti kita buat di sini kode ID aja ya, nggak usah kode. ID jual. Nah, di sini kita ganti short text, field size-nya. Di sini kita buat 6 juga, biar kalau ID-ID-nya nggak usah terlalu panjang. Kemudian, nah, ID jual ini kan menandakan bahwasanya, oh ini ada ID transaksi nih, ya. Dia kapan dijual, keluarnya dengan ID-nya berapa, gitu ya. Itu nanti isinya
kode juga sama seperti kode barang, kode supplier. ID jualnya ini mempermudah mendeteksi oh dia dijualnya kapan. Setelah ID jual, kita apa yang dijual ya, apa yang akan dijual itu kan barang kan. Berarti kita harus menggunakan kode BRG. Nah, ini tadi field size-nya jangan lupa. Kode BRG itu berdasarkan dari tabel barang. Berarti kode BRG di sini adalah kode BRG sebagai apa namanya? Foreign key. Nah, ingat ya, masih ingat ya, primary key dan foreign key. Kode BRG yang ada di tabel jual itu adalah kode BRG yang menjadi primary key di tabel barang. Sedangkan kode BRG yang ada di tabel jual itu dia akan berubah menjadi foreign key karena dia berada di tabel jual. Oke, kemudian tinggal kita ganti kode BRG-nya 6 ya. Terus nama barang bisa juga, nama barangnya kita gunakan tadi berapa di sini? Lupa Pak, nama barang yang ada di tabel barang berapa? Apa-apa, cek aja. Lihat 25. Oke, berarti dijual ini kita buat juga 25. Nah, oke ya, nama barang. Kemudian di sini kita buat harga satuan, harganya ya. Harga tadi apa namanya? Harga barang ya, harga. Currency. Oke, harga kita ganti jadi currency. Ya kan? Baru jumlah barang. Nah, jumlah barang ini adalah berapa banyak barang yang dibeli dari si pembeli. Ini kan nggak ada di mana-mana ya kan, kita baru beli ini. Jumlah barang, kita buat short text, di sini kita kasih, oh sorry, number ya. Number, karena dia kan angka, berapa banyak barang. Oke, udah kode barang, nama barang, harga, jumlah barang. Oke, ya ini sudah ada di tabelnya, tinggal nanti kita buat eksekusi di transaksi pakai query. Nah, ini kita isi dulu ya. Kita save, kita isi dulu. ID jualnya tadi JL, karena dia 6 ya, JL001. Boleh. Kode barangnya. Nah, ini kita boleh melihat, boleh nyontek nih, karena kan mungkin kita kurang hafal. Mana yang mau dijual duluan nih? Kita cek. Oh, saya mau beli di sini, di toko ini, keyboard. Ya, 55.000. Nah, saya mau buat di sini USB. Oh, keyboard itu kodenya lihat dulu ya. Kodenya ini boleh copy. BR002, boleh dong di copy. Namanya, boleh dong copy. Nah, harganya berapa? Harganya 55.000. Berapa kita beli? Oh, saya mau perlunya 4. Oke, lanjut. JL002. Terus transaksi yang kedua saya mau beli mouse BR001 USB mouse. Harganya berapa mouse? 35. Harga. Terus di sini stoknya ada banyak kan? Mouse ada 50 juga, ada 50. Saya mau beli mouse yang 4 juga. Oke, baru ini kita bikin 5 lagi ya, 003. Kemudian saya mau beli fan cooler 150.000, beli satu aja. Fan cooler itu di BR004. Fan cooler. Harganya 150.000, beli satu. Kemudian saya mau beli di transaksi keempat BR ini hard disk ya. Ini harganya 700. Sorry. Ini satu saja. Oke. 4 dulu saya beli barangnya. Gitu ya. Contoh, saya mau beli barang 4. Ini sudah jadi ya. Nah, sekarang sebelum kita membuat query seperti biasa kita hubungkan dulu antara tabel barang dan tabel jual ya, agar nanti query kita itu sangat mudah diimplementasikan. Nah, caranya kita pilih menu, ini jangan lupa disimpan. Pilih menu database tools, kemudian relationship. Oke,
baru kita pilih tabel barang dan tabel jual. Suppliernya diabaikan dulu. Oke. Nah, sekarang tabel barang dan tabel jual. Ingat, prinsipnya adalah kita gabungkan antara primary key yang ada di tabel barang dengan foreign key yang ada di tabel jual. Cari yang sama-sama ada field-nya. Di sini ada kode barang, di sini juga ada kode barang. Berarti ini kita tarik, cukup kode barangnya aja, lepas, ya saya ulangin, tarik, diklik tahan, tarik ke sini kode barang, lepas, enforce, cascade, update, delete, dicentang. Kita create. Nah, ini cuma kita lihat ya, jangan bingung kalau misalkan ada muncul warning seperti ini. Ini bukan error, warning. Kata dia, the database engine could not lock tabel jual because it is already used another person or processes. Ini kita oke-kan dulu, kita close dulu. Kita tutup, jangan lupa di close dulu. Nah, biar tidak terjadi seperti hal itu. Baru kita ulangin lagi. Klik enforce cascade create. Oke, sudah tidak ada masalah ya. Sudah muncul one to many, relationnya one to many, karena di dalam satu barang bisa dibeli oleh orang berulang-ulang kali. Ya, kode barangnya bisa digunakan dijual. Oke, sudah siap. Jangan lupa disimpan nama relationship-nya ya. Kemudian ini kita close juga. Nah, kita buka dulu tabel barang dan tabel jual. Oke. Terutama di tabel barang. Lihat di tabel barang sudah muncul tombol apa di sini ya, expand ya, tanda plus. Kita klik mouse. Oh, mouse ternyata sudah laku, ada yang laku dijual nih. Ya, ada yang beli 4 unit. Tapi stok di sini kan belum berkurang. Harusnya nanti kita bisa bikin tabel atau query yang bisa membuat stoknya itu nanti akan berkurang. Nah, nanti kita bikin query-nya. Ini juga keyboard juga sudah laku, mousepad belum, fan cooler sudah, hard disk eksternal sudah laku. Ya, ini karena apa? Sudah dihubungkan dengan tabel jual. Gitu ya, ini sudah ada di datanya. Sekarang ya, kita akan membuat atau membuat sebuah query agar ada yang namanya transaksi. Ya, transaksinya ini berarti berapa harga yang harus dibayarkan untuk membeli produk tersebut, kemudian akan mengurangi stok pada barang, tabel barang, ya, stok barang pada tabel barang. Oke, sekarang kita pilih menu create kembali, kemudian pilih query wizard. Nah, di sini kita pakai yang simple saja, yang sederhana, biar mudah dimengerti. Pilih simple query wizard. Ya, nanti akan muncul seperti ini, di-oke-kan saja, open. Nah, sekarang kan kita mau membuat transaksi itu berdasarkan tabel jual, ya. Berarti kita pilih di sini tabel jual, kemudian kita pilih semua. Nah, ini kan ada available fields, kita pindahkan semua fields-nya ke selected fields. Caranya tekan tombol tanda panah 2. Oke, sudah, di next kan. Detail show-nya oke, di next kan. Nah, di sini kita bikin jual query, kita balik aja ya. Query jual, atau dalam kurung transaksi jual. Nah, ini contoh aja biar kalian mengerti. Bebas, namanya bebas, cuman ini saya buat dalam kurung transaksi jual, biar paham. Kemudian di sini, do you want to open the query or modify the query design? Saran saya dipilih modify terlebih dahulu, karena kalau langsung open nanti nggak kelihatan. Kita kan mau kita desain lagi, mau kita edit lagi. Kita pilih modify, kemudian finish. Di sini sudah muncul yang namanya query design untuk di tabel jual. Nah, sekarang ini kan yang muncul kan ada field ID jual, kode barang, nama barang, harga, jumlah barang. Nah, sekarang kita akan menambahkan 2 buah kolom baru untuk membuat transaksinya, ya, untuk membuat transaksinya. Nah, kolom yang pertama itu adalah berapa yang harus dibayar, berarti itu jumlah bayar. Dan yang kedua itu adalah kolom stok, sisa stok, gitu ya, agar lebih mempermudah, gitu ya. Di sini kita buat kolom baru dengan cara mengklik kanan,
kemudian pilih build, ya. Nah, di sini kita mau menambahkan kolom baru itu atau field name yang baru, ketik yang namanya jumlah underscore bayar, titik 2. Nah, jumlah bayar ini pada dasarnya kita menggunakan logika matematika. Berarti dia adalah perkalian antara harga dari si barang tadi, ya kan, dikali dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, berarti ini kita buat yang namanya harga barang, ya kan? Ini diklik 2 kali boleh, tapi eksplorasinya ini dihapus. Oke, harga barang dikali pakai simbol bintang jumlah barang. Nah, ini dia ya. Jumlah bayar sama dengan harga dikali jumlah barang. Itulah dia total yang harus dibayarkannya. Kemudian kita oke-kan. Oke, kemudian sudah aman ya. Kalau sudah terchecklist berarti sudah berhasil rumusnya. Yang kedua, kita buat untuk sisa stok. Kita buat dulu. Di sini kita buat sisa stok. Nah, sisa stok titik 2 atau sama dengan ya titik 2. Sisa stok itu, nah dikarenakan di sini kan tidak ada yang namanya tabel barang, ya tidak ada yang namanya tabel barang. Berarti stok itu kan adanya di tabel barang, sedangkan di tabel jual tidak menjelaskan stok. Berarti kita buka di sini bagian tabel barang, kita klik. Nah di sini ada stok, kita klik stoknya. Nah barang stok eksplorasinya ini expressionnya dihapus juga. Kemudian kita kurangin, ya kan? Balik lagi ke jual, kita kurangin ke jumlah barang. Nah, karena kan stok dikurangin barang yang dibeli tadi. Kita oke kan? Nah, sudah terchecklist ya. Sudah terchecklist, sudah terchecklist. Sekarang tinggal kita run. Kita pilih menu run yang ada di sini. Oke, bentar. Enter parameter. Pilih satu contoh dulu ya. Nah, di sini ya. Oke, ini ada untuk yang jumlah barang, ini sudah berhasil ya. 55.000 dikali 4, 220.000 ini ya. Ini sudah benar, jumlah bayarnya sudah oke benar. Tapi yang masih salah itu adalah sisa stoknya. Kita cek ya, sisa stok ini kan jumlah barang dikurangin tabel barang. Kita buka tabel barang dia. Stoknya kan ini 50 untuk yang mouse, sedangkan di sini mouse 50 dikurang 4 masa minus 3. Salah ya. Nah, berarti ada kesalahan di sini. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Kita harus, bagaimana cara menyiasatinya? Kita lihat lagi logikanya. Terkadang mau muncul seperti ini, kalau ada kekeliruan, kita harus menambahkan satu field dulu. Nah, biar tidak keliru. Ya. Berarti ini nggak apa-apa, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah, kita akan, ini kita pindahkan dulu ke sini ya. Sebentar. Ini kita hapus juga. Oke ya. Nah, untuk stok ya, kita pilih dulu di sini yang namanya, kita tambahkan dulu ya di sini ya. Table names. Oh, sebentar. Di sini ya, ini barang stok. Oke. Di dalam query ya, di sini bisa kita modify dulu. Ya, ini ada yang namanya stok.
Sebentar. Ini dari tabel ya, kita ambil sebentar. Oke, ini saya akan coba tadi kan harusnya kan ada kolom stok ya tadi ya. Saya tadi kelupaan, nggak apa-apa. Ini kita hapus saja dulu. Saya ulangin ya. Ini kita close ya. Kemudian ini kita close. Ini saya delete terlebih dahulu. Yes. Saya ulangin buatnya. Tadi ada ketinggalan ternyata. Simple ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi kita pilih jual. Kemudian pilih yang namanya barang. Nah, untuk yang stok ini kita masukkan. Nah, jadi sudah ada ya stok di sini ya. Khusus untuk tabel barang kita joinkan di query transaksi. Oke, next. Nah, ini saya bikin query jual. Sorry. Query jual transaksi. Oke, transaksi ya. Modify, finish. Ah, ini dia. Udah masuk deh ya. Di sini sudah ada 2 tabel barang dan tabel jual, udah ada stok. Nah, sekarang kembali ke yang tadi. Build, kita bikin jumlah bayar. Jumlah bayar titik 2. Berarti jumlah bayar itu adalah pilih harga. Ya, pilih harga, ini hapus expression-nya. Jangan lupa dikali jumlah barang. Oke. Jadi, dan yang terakhir adalah sisa stok. Sama buat build, ya kan? Baru kita bikin di sini sisa stok titik 2 jumlah stok dikurang jumlah barang. Nah, ini expression-nya hapus juga. Oke kan? Oke, sudah berhasil. Kita running. Special harga revert to the notable. Apa katanya? SQL statement. Sebentar kita cek ya spesial harga ya. Bentar. Oke, ya. Ini tadi kalau kita run ada error di sini ya. Nah, ini kata dia the specified field harga could revert to more than one table. Nah, harus dipilih dulu dia dari tabel mana nih jumlah bayar. Oke. Ini jangan lupa tabel bayar ini berdasarkan dari tabel jual, jumlah bayar ya, tabel jual. Oke, sisa stok kita abaikan. Sekarang kita run ulang. Nah, berhasil sudah ya, kita cek di sini. Untuk jumlah barangnya yang dibeli itu 4 kali 35.000, itu jumlah bayarnya 140.000. Ya, persis ya. Kemudian 55.000 yang dibeli 4 jumlah bayarnya 220.000. 150 kali 1, 150, 750 kali 1, 750.000. Kemudian di sini ada yang namanya sisa stok. Ya, ini jumlah barang yang dibeli itu 4. Ya kan? Stoknya 50. Sisanya berapa? 50 dikurang 4 nih, sisanya 46. Persis ya. 75 stoknya dibeli 4, sisanya berapa? 71. Pas ya. Stok 5 dibeli 1, sisa 4, stok 10 dibeli 1, sisa 9. Oke, itu tadi query. Pertanyaannya muncul nih sering. Pak, bagaimana kalau seandainya ditambah lagi nih transaksinya gitu ya, ditambah lagi transaksinya dari tabel jual. Boleh banget sih. Kita buka tabel jual. Tambah ya. JL 005. Kita mau beli mousepad, tadi belum terjual ya. Mousepad itu berarti BR 003. Kan? Mousepad. Harganya 15.000 kalau nggak salah saya. Kan? Dibeli ada 4. Oke. Satu dulu nih. Kita cek ya, kita cek tabel barang. Mousepad 15.000 benar? Oke, sudah masuk di tabel barang. Sekarang kita cek di tabel jual, tabel
nih tabel transaksi, kan? Kita cek dulu view, kita run. Masuk nggak mousepad? Oke, sudah masuk nih mousepad nih, ya. Dibeli 4, stoknya 80. Berarti 4 kali 15.000 itu 60.000. Stoknya sudah berkurang dari 80 menjadi 76. Bisa ya? Sudah masuk, semua data sudah terrelasikan. Oke, ya itu untuk query, ya. Terakhir, sebelum sampai ke report, saya masuk ke form, ya. Untuk form, saya akan membreakdown lagi video ini, nanti akan jadi 2 episode yang keempat, ya. Untuk saat ini kita bahas dulu sampai query hari ini, ya. Tugas kalian, ya, di rumah, mau itu mahasiswa saya ataupun penonton, silahkan coba kalian buat satu buah tabel, ya, satu buah tabel transaksi lainnya, ya. Tadi sudah ada tabel transaksi jual, berarti kalian harus membuat tabel transaksi beli, ya. Berarti beli, kemudian bikin juga query belinya. Belinya itu kemana? Belinya itu ke supplier, ya. Barang-barangnya berdasarkan barang yang ada di tabel barang. Silakan mau ditambahin juga boleh untuk isi tabelnya, ya. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini, ya. Kurang lebih mohon maaf, ya. Nanti di episode yang keempat akan saya lanjutkan materi tentang form dan report, ya. Jadi biar lebih lengkap lagi setelah kita membuat database, tabel, query, transaksi, kemudian kita buat form, dan yang terakhir buat reportnya yang terakhir. Oke, silahkan klik like, share, komen, dan yang penting subscribe serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video dari saya terupdate. Semoga dari video ini sebagai penjembatan saya untuk lanjut lagi buat video-video selainnya, ya, video selanjutnya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di Edukasi Vokasi bersama Rizaldi.